Jadi kan sebenarnya diskursus tentang agama dan negara di Indonesia kan sudah selesai ya. Sudah selesai ketika pada founding fathers negara kita kan banyak juga yang tokoh Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di channel YouTube saya Vera Budiarsa Arif. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini saya beruntung sekali dalam rangkaian TOT Run PE ini ketemu lagi salah satu sasaran jadi narasumber dadakan ini. Dan kebetulan beliau ini memang narasumber dalam kegiatan TOT ini. Saya perkenalkan, saya masih tersalah-salah nyebut namanya. Nah, saya manggilnya tadi Mas Sulah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi sebenarnya wabarakatuh. Kalau lengkapnya atau biasanya kalau di kampus dipanggil apa? Nama lengkapnya Solehudin. Nama lengkapnya Solehudin. Tapi panggilnya Soleh saja. Soleh saja. Ya. Mudah-mudahan orangnya pun soleh ya. Amin. Amin. Sehari-hari macam kami juga dosen. Saya dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mungkin dah tahu lah teman-teman. Terus? Ya, terus samping itu saya menjadi narasumber di BNPT FKPT di bidang agama, agama dan sosial budaya. BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ya, dan FKPT. Jadi ada kegiatan FKPT itu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Ada di 34 provinsi saat ini. Oh, kok saya tidak direkrut ya? Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kira-kira yang membuat Mas jadi ikut dalam forum itu, diminta bantu dengan BNPT, itu mereka melihat apa backgroundnya, apa pendidikan sama macam dengan Mas Sauki, dengan Bu Zora itu kan? Kalau Mas apa spesialisnya? Saya dulu dari awal, sejak BNPT baru sekitar berdiri 2 mingguan. Oh, 2 mingguan. Saya diminta untuk gabung dengan BNPT. Mereka lihat apanya? Nah, waktu itu ada buku. Ya, kami ada kenal dengan orang BNPT, terus ngajak saya untuk ikut bergabung di deradikalisasi, di Direktorat Deradikalisasi. Itu awal-awal ya, sekitar tahun 2011-an. Nah, sejak itulah saya bergabung di deradikalisasi. Terus ya saya waktu itu direkturnya Prof. Irfan yang kemarin jadi narasumber. Terus ada kasubditnya Pak Dr. Haji Muslih. Nah, terus sama saya kita bertiga yang bikin merancang deradikalisasi itu yang sampai sekarang itu sampai asalnya bertiga. Masih di itu kan luar biasa. Sampai 2017 saya di deradikalisasi. Nah, setelah 2017 saya pengen balik ke kampus. Rindu dengan kampus. Rindu dengan kampus. Gak enak sama mahasiswa kita. Rindu dengan kampus karena balik ke kampus. Nah, setelah balik ke kampus, secara struktural kan saya udah mundur. Nah, terus di situ saya diminta untuk jadi reviewer penelitian di BNPT dan menjadi narasumber penelitian yang dilakukan oleh BNPT dan FKPT. Oh, mereka juga mengkaji bentuk penelitian gitu ya? Ya, yang kemarin yang tentang indeks itu kerentanan apa tuh ya? Indeks potensi radikalisme. Oh, itu dari itu penelitian itu juga. Iya, itu sejak 2017 itu. Nah, sejak 2017 indeks radikalisme, indeks potensi radikalisme di Indonesia di 32 provinsi waktu itu. Nah, sejak 2017 juga saya diminta untuk ikut menjadi narasumber di bidang agama, sosial budaya, dan sampai sekarang lah itu. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Kalau jadi narasumbernya gitu. Baik. Jadi yang berikutnya yang saya pingin tahu gitu ya. Agama kan tadi tuh kita pernah ini kan salah satu jalan masuknya ya. Ya. Jalan masuknya orang istilahnya terpapar ya. Ya, salah satu. Salah satu. Salah satu. Tapi dibandingkan yang lain, apa itu yang paling dominan, Mas? Jadi memang kalau dilihat faktor-faktornya, memang ada banyak faktor, ada multifaktor. Nah, jadi orang menjadi radikal, menjadi teroris itu tidak single faktor. Nah, di antara multifaktor itu salah satu faktor dominan adalah
bukan agama ya, pemahaman keagamaannya. Jadi pemahamannya bukan agamanya. Agama tidak mengajarkan orang jadi keras, jadi radikal, jadi aksi kekerasan dan sebagainya. Cuma cara orang ini memahami agama yang kemudian merasa benar sendiri dan kemudian merasa apa yang dia lakukan adalah sesuai dengan tuntunan agama, padahal salah karena kurang komprehensif tadi. Jadi sekali lagi multifaktor, tapi di antara multifaktor itu ada faktor dominan yaitu pemahaman keagamaan. Gitu. Jadi selama ini saya pikir orang-orang yang udah sampai taraf apa pemahamannya, lalu seolah-olah mengimplementasikan itu seorangnya semurni-murninya agama, sampai mengatakan misalnya satu negara atau tata pemerintahan yang seolah-olah tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Misalnya dalam hal ini karena kita Islam ya, Islam, itu gimana? Jadi kan sebenarnya diskursus tentang agama dan negara di Indonesia kan sudah selesai. Sudah selesai ketika pada founding fathers negara kita kan banyak juga yang tokoh Islam. Iya betul. Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim dan lain sebagainya itu kan, bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Udah selesai lah di situ, dan para founding father kita telah bersepakat bahwa bentuk negara kita ya seperti ini dengan dasar negaranya Pancasila. Nah, itu udah final. Jadi kalau kita ngutik-ngutik lagi itu ya bagi saya itu udah selesai. Dan artinya apa yang disampaikan oleh para founding father kita itu sebagai saya udah luar biasa bagus. Udah luar biasa bagus. Loh kok sekarang mau diusik-usik lagi itu gimana? Kan gitu. Itu pikiran kami sih udah ke sana saja. Ini sudah oke dan sudah difikirkan. Yang mikirin itu bukan orang-orang sembarangan, bukan orang-orang sembarangan, bukan orang-orang yang nggak lulus sekolah. Nah, itu udah luar biasa, semua. Dan itu kan tokoh-tokoh bukan hanya dari Islam ya, tapi juga ada dari Kristen, ada dari lintas agama lah, ada nasionalis dan sebagainya. Dan beliau para founding fathers itu telah bersepakat bahwa negara kita negara kesatuan yang berbentuk republik dengan dasarnya adalah Pancasila, dan Pancasila itu adalah titik temu dari agama-agama yang ada di Indonesia. Titik temunya di Pancasila. Jadi tidak bisa benturan. Titik temunya di situ. Titik temunya di situ. Oke, kita geser lagi ke topik yang lain. Contohnya saya, kehadiran saya di sini karena saya koordinator kewarganegaraan. Betul. Dari pusat MKWK, mata kuliah wajib kurikulum di LP3M Universitas Tanjung Pura. Ya. Nah, karena harapannya kalau ini nanti akan kita galak giatkan ya di kampus-kampus yang kami mewakili untuk hadir di sini di gelombang ketiga, kan itu harapannya. Ya. Nah, kalau di MAS, di UMJ, itu beban Mas apa? Sama macam saya, Kak? Dosen MKWK, Kak? Saya itu kebetulan ngajar juga Pancasila, tapi di samping ngajar Pancasila, karena background saya manajemen pendidikan, saya juga ngajar manajemen sekolah dan juga analisis kurikulum. Tapi juga ngajar juga di MKWK itu. Jadi di Pancasila. Di fakultas apa? Fakultas Ilmu Pendidikan. Oh, Fakultas Ilmu Pendidikan malah. Iya. Malah prodi saya prodi PGSD. Oh, malah PGSD. Itu termasuk yang paling favorit loh. Oh iya. Kami orang-orang dari daerah tuh taunya FKIP itu mau masuk ke PGSD. Karena itu tadi karena kepengen kerja dan sebagainya lah ya. Iya. Oke. Tadi kita ini yang terakhir lah. Karena durasi ya. Siap. Salah satu ujung dari kegiatan kita kan adalah penyusunan action plan. Baik pribadi maupun kelompok. Oke kan? Nah, dari gelombang 1, 2, 3, sebenarnya yang paling capable, artinya yang paling mungkin dan akan kita gaungkan secara bersama, kata yang tadi itu kelompok yang keberapa ya, kelompok 2 atau berapa, kelompok 3 kalau tidak salah. Nah, itu sebenarnya apa ya, dari, kan Mas udah pasti punya setting nih, tujuannya nanti kami ini, arahnya kemana kira-kira, kasih bocoran lah. Bocoran halus. Bocoran halus, biar lama sedikit. Jadi gini, sebenarnya kan memang ini kami diajak oleh Dikdaya, Direktorat Sumber Daya dari Dikti itu kan, untuk bisa ngeset program ini bersama Pak Syauki waktu itu.
Nah, terus ada lagi pertanyaan, setelah dosen-dosen itu di TOT kan, apa yang akan beliau lakukan di kampus masing-masing. Nah, terus akhirnya oke, kalau gitu kita bikin action plan. Nah, maka action plan itu kan, maka kami seperti yang kami sampaikan, tolong action plan-nya itu dengan model SMART. Ya, artinya SMART sudah semua ada programnya itu terukur, dapat dijangkau, relevan dan lain sebagainya. Nah, measurable dan lain sebagainya. Jadi, nah dengan itu harapannya dosen-dosen yang diutus dari kampus masing-masing oleh pimpinan oleh para rektor, oleh diutus itu kemudian bisa mengimplementasikan apa yang didapat dari sini. Implementasi apa? Minimalnya implementasi di level perguruan tinggi masing-masing. Entah itu dengan mahasiswa atau sesama rekan sejawat sebagai sesama dosen atau juga ke tendiknya. Nah, tadi juga disampaikan dari Dikbud agar bagaimana kalau program atau action plan itu yang kalau bisa dieskalasi secara nasional. Nah, itu kan kalau targetnya kan ke sana, tapi target minimalnya adalah para peserta kita, para dosen-dosen itu minimalnya membuat semacam kegiatan atau rancangan yang akan dilakukan, dan beliau bisa bergerak setidaknya di perguruan tinggi masing-masing. Sasarannya bisa mahasiswa, bisa rekan sejawat, atau bisa juga tendik, syukur-syukur masyarakat sekitar. Gitu. Oke. Ini dari tadi bilangnya terakhir terus. Oke. Kemarin kan sempat saya sampaikan, kalau maaf ya, ini bukan ada maksud apa-apa. Kalau kami di Kalbar kan rasanya belum ada ya ledakan bom gitu ya, kecuali meriam karbit ya. Maksudnya gini, kalau mau lebaran tuh ada meriam besar, yang bunyinya luar biasa. Iya, pakai karbit. Seolah-olah orang tuh harus membuka kacanya yang di pinggir sungai, kalau enggak pecah getarannya kan. Jadi dahsyat bener lah. Saya jauh 8 kilo dari sungai Kapuas, tapi masih bisa dengar bunyinya. Nah, maksud saya ke sini, begitu melihat indeks, ternyata peringkat 12. Kalbar tuh peringkat 12, bayangkan, dari provinsi itu besar, Wan. Jadi 13, berapa gitu. Sementara tetangga saya yang di Banjarmasin tuh di bawah rata-rata gitu, misalnya ya. Di bawah rata-rata nasional. Yang rata-rata nasional, ya. Jadi apa ya yang paling tinggi atau sebutlah berapa kriteria gitu yang bisa boleh dikasih tahu gitu, yang bukan rahasia. Jadi yang diukur itu kan namanya indeks potensi radikalisme. Itu tahun 2023 kemarin. Nah, yang dilihat itu 3, Pak. Satu dari aspek pemahaman, yang kedua aspek sikap, dan yang ketiga aspek tindakan. Atau kita sebut dimensi ya, dimensi pemahaman, dimensi sikap, dan dimensi tindakan. Jadi bisa jadi yang misalkan angkanya 13 itu bisa jadi kalau mau dikorek lebih dalam, bisa jadi atau pemahamannya yang tinggi ternyata sikap dan tindakannya rendah, sehingga itu dirata-ratakan menjadi 13 gitu. Bobotnya sama tiga-tiganya? Iya, bobotnya sama. Artinya bisa saja misalkan yang pemahaman ini tinggi, terus ini rendah, terus kemudian kan dibagi 3, jadinya 13 gitu. Tapi setidaknya 3 dimensi itulah, bahwa dari manusia itu, dari masyarakat kita, kalau melihat radikal atau tidak, lihat dari pemahamannya, sikapnya, dan tindakannya. Ini digabung jadi satu. Ini yang kita sebut indeks potensi radikalisme tadi. Jadi sekali lagi, radikalisme dilihat dari 3 dimensi tadi. Gitu. Itu ya. Bisa jadi pemahamannya tinggi, sikap dan tindakannya rendah. Iya, oke. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih banyak ya, Mas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita ini ada manfaatnya ya, teman-teman. Tapi sekiranya apa yang kami diskusikan dengan santai ini ada terdapat kekurangan dan sebagainya, kami tentu mohon maaf karena keterbatasan ilmu kami juga. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum. Salam Pancasila. Salam Pancasila.